Perkenalkan, saya Yohanes Utarsa, mahasiswa peserta kerja praktik di PT Optimax Prima Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan melakukan simulasi material hiperelastik dengan software ANSYS Mechanical. Material hiperelastik adalah jenis material yang tetap memiliki sifat elastik pada deformasi yang besar. Contohnya karet, elastomer, dan polimer-polimer lainnya. Contoh benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan material hiperelastik adalah karet gelang, bantalan rel kereta, selang, ban kendaraan, ban renang, fender, dan lain-lainnya. Untuk simulasi kali ini akan dilakukan pada dock fender. Dock fender adalah bantalan yang dipasang di dinding pelabuhan untuk mencegah kapal dari benturan dengan pelabuhan. Dock fender memiliki berbagai bentuk yang biasanya dibedakan berdasarkan penampang sampingnya. Contohnya ada A fender, ada D fender, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk kerucut, dan sebagainya. Permodelan material hiperelastik di dalam ANSYS Mechanical akan dilakukan menggunakan beberapa model material hiperelastik yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Jadi, material yang akan dimodelkan adalah natural rubber reinforced with carbon black, dan model material yang digunakan adalah Neo Hokean, Munir Rivlin, dan Neo. Jadi model material yang dipilih ini masing-masing memiliki koefisien yang berbeda-beda yang merepresentasikan hubungan tegangan dan regangan pada material hiperelastik. Jadi setiap model material ya akan menggunakan koefisien yang berbeda-beda, dan koefisien yang digunakan tertera di dalam tabel berikut. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan cara melakukan simulasi material hiperelastik pada dock fender langsung di software ANSYS Workbench. Jadi, step yang pertama adalah kita memilih modul statik struktural yang sudah saya pilih di sini, dan juga selanjutnya kita akan memasukkan data material yang sebelumnya kita sudah punya berupa koefisien-koefisien model material hiperelastik. Jadi kita pilih menu engineering data. Di sini kita bisa langsung definisikan model material yang baru. Kita beri nama di sini Munir Rivlin, contohnya Munir Rivlin karena yang kita modelkan natural rubber, jadi akan saya singkat dengan Munir Rivlin NR. Nah, jadi untuk simulasi kali ini saya akan hanya menjelaskan satu model material. Untuk simulasi model material yang lain caranya sangat mudah, jadi kita tinggal mengganti assign material di ANSYS Mechanical. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah kita sudah membuat namanya Munir Rivlin, kita bisa memilih permodel material Munir Rivlin 2 parameter. Nah, di sini kita memiliki tinggal memasukkan koefisien-koefisiennya, karena yang kita punya dalam megapascal akan saya masukkan dalam megapascal semua. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini setiap koefisiennya. Nah, setelah kita masukkan, kita sudah bisa menggunakan material ini dalam simulasi kita di ANSYS Mechanical. Untuk model material yang lainnya, kita bisa definisikan sebagai material baru, contohnya Neo Hokean, NR untuk natural rubber, dan kita tinggal memilih modul Neo Hokean. Jadi saya akan selanjutnya melakukan input untuk setiap model material, untuk agar nantinya di ANSYS Mechanical kita bisa melihat cara untuk mengganti material yang digunakan dan bagaimana cara melakukan simulasi untuk model material yang lain. Oke, saya sudah selesai melakukan input setiap koefisien untuk ketiga model material yang kita akan gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan input geometri. Jadi di sini kita bisa pilih modul geometri, lalu kita pilih ke import. Nah, di sini saya sudah memiliki filenya dalam bentuk .step file. Nah,
jadi kita akan import. Nah, kita bisa buka di dalam software ANSYS Space Claim untuk kita mengedit geometri yang kita miliki. Jadi sekarang kita bisa melakukan edit geometri di ANSYS Space Claim. Nah, jadi ini hasil import geometri dari geometri yang kita sudah punya sebelumnya, dari geometri vendor kita. Karena ini doc vendor berbentuk D, jadi namanya adalah D vendor, jadi penampaknya berbentuk D. Nah, jadi dari sini kita bisa menambahkan dinding yang akan diletakkan persis di belakang vendor yang kita miliki. Jadi cara menambahkan komponennya adalah caranya kita new komponen. Di komponen one ini kita bisa melakukan desain, kita bisa ke sketch mode, kita akan pilih sisi belakang. Sisi belakang ini kita bisa bentuk dia kotak, rectangle. Kita pakai rectangle, ukurannya tidak terlalu penting karena yang penting kotak ini menutupi semua sisi belakang dari vendor yang kita miliki. Jadi ukurannya kita akan lebihkan sedikit seperti ini, lalu kita bisa melakukan fungsi pull di sini. Nah, jadi sisi belakang ini bisa kita pull sejauh 50 mm. Jadi kita bikin ketebalannya, kita buat ketebalannya 50 mm. Nah, 50 mm. Jadi kita bisa lihat di sini sisi belakangnya tepat menempel dengan vendor kita. Nah, juga kita akan melakukan sedikit edit geometri dari komponen vendor kita. Jadi kita di sini bisa melakukan di desain, kita bisa split. Nah, kita bisa melakukan split di sini. Kita lakukan split untuk mempermudah nantinya proses meshing. Nah, di sini agar dia tepat di titik, kita masukkan nilai 0. Yang kita belah hanya sisi-sisi ujung. Sisi-sisi pinggir sebelum lengkungan dari vendor kita. Nah, ini dilakukan untuk mempermudah proses meshing nantinya. Nah, jadi ini kita sudah selesai melakukan partisi dari geometri kita dengan kita memberikan split body di sini dan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa kembali ke workbench dan kita bisa langsung update model kita berdasarkan geometri yang terbaru. Jadi setelah kita update model ini, kita bisa langsung double klik menu model ini dan kita bisa langsung masuk ke dalam ANSYS Mechanical. Sekarang kita sudah di dalam software ANSYS Mechanical, di mana kita akan menjalankan simulasinya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dari geometri yang kita sudah buat sebelumnya sudah dua-duanya masuk, yaitu dinding yang ada belakang dan juga dari geometri kita, yaitu geometri vendor yang kita miliki. Jadi yang pertama adalah kita akan lakukan assign material. Di komponen yang pertama adalah dinding kita, yaitu komponen one solid ini. Kita akan stiffness behavior ya, kita akan buat jadi rigid dan kita assign dia material konkret. Nah, di sini material konkret digunakan untuk mensimboliskan dari beton yang biasa ada di pelabuhan. Jadi sekarang kita bisa pindah ke material kita ya, selanjutnya ya via vendor atau fillet 2 di sini. Nah, di sini material fleksibel sudah sesuai dan di sini akan kita pilih material Muni Rivlin NR, yaitu model material hiperelastik Muni Rivlin yang sudah kita input di engineering data sebelumnya. Jadi untuk analisis berikutnya dengan model material yang lain, cara kita mengganti model material yang digunakan hanya menggunakan assignment. Di sini kita bisa pilih model material lain yang sudah kita input juga. Nah, tapi untuk setiap model material kita harus melakukan solve ulang, jadi harus melakukan run ulang dari setiap kali kita mengganti model material. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan assign material ke setiap komponen dan sudah menetapkan untuk dinding ini menjadi rigid. Nah, sekarang kita akan ke connection. Oh iya, juga cara kita melakukan assign material juga bisa dengan cara ini, dengan insert material assignment di sini. Nah, insert material assignment, lalu kita pilih geometri yang kita mau. Nah,
sekarang kita akan mendefinisikan kontak dari material yang sudah ada di sini. Nah, di sini kontak region. Nah, di sini kontaknya yang otomatis dari ANSYS adalah sisi dari dinding, dan sedangkan targetnya adalah 3 sisi yang ada di vendor, yaitu sisi tegak dan 2 sisi yang di fillet. Nah, di sini ini tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa digunakan karena untuk di ANSYS ini definisi sisi yang menjadi kontak itu harus sisi yang deformable, yang bisa berdeformasi. Nah, kita sudah set dindingnya untuk menjadi rigid. Jadi ini rigid. Jadi ini kontak dan targetnya tinggal kita flip dan kita ganti tipenya. Nah, jadi kita di sini bisa flip kontak target. Jadi yang otomatis sudah dipilih oleh ANSYS ini bisa kita gunakan. Nah, kita sudah lihat kontaknya menjadi 3 sisi vendor. Kita lihat di sini di konteks body view, jadi di fillet, di sisi tengah, dan di sisi bawahnya. Nah, ini dan sisi targetnya adalah sisi dari dinding yang menyentuh vendor. Nah, di sini kita bisa ganti type-nya menjadi frictionless untuk memudahkan analisis. Jadi sentuh kontak antara vendor dengan dinding merupakan kontak licin, jadinya frictionless, dan sisanya sudah otomatis atau program kontrol saja. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan menu join di sini. Menu join, jika di sini belum ada joinnya, kita bisa insert ke langsung join, tapi saya sudah melakukannya sebelumnya. Jadi kita bisa pilih join. Lalu kita bisa menetapkan sebagai fix to ground. Nah, jadi caranya bagaimana? Yang pertama, otomatis dari ANSYS itu adalah body to body. Jadi kita perlu ganti dulu jadi body to ground. Di sini saya sudah melakukan sebelumnya juga. Nah, tapi saya di sini belum men-select geometrinya. Nah, jadi untuk geometrinya kita bisa pilih ini sisi yang bertemu dengan vendor, scope-nya. Nah, lalu bisa kita apply di sini. Nah, jadi join fix to ground ini digunakan agar untuk kita mendefinisikan dinding ini tidak bergerak. Dia sebagai memberi kondisi batas fix pada dinding. Jadi dindingnya tidak bisa bergerak sama sekali dengan cara kita memilih sisi. Salah satu sisinya memberi dia join fix to ground. Oke, jadi body to ground di sini sudah fix. Berarti sudah selesai untuk menu connections. Jadi kontaknya sudah kita buat tadi frictionless, dan juga join untuk dindingnya kita buat fix. Nah, selanjutnya kita ke menu mesh. Kita akan menambahkan beberapa metode yang saya sudah masukkan di sini sebelumnya. Jadi yang pertama adalah hex dominant method. Kita di sini bisa menggunakan select body, kita apply di sini. Kita berikan mesh dengan setting hex dominan, dan free face mesh type-nya all quad di sini. Jadi pada permukaannya akan berbentuk quadrilateral dan bukan segitiga, quadrilateral atau segi empat. Jadi kita mengusahakan agar bentuk mesh segi empatnya sebanyak mungkin. Jadi di sini kita pilih all quad untuk ini. Nah, terus juga kita akan pilih face meshing untuk memperbaiki mesh di sisi-sisi melengkung. Jadi kita akan pilih face meshing, kita pilih ke select mode-nya yang face, kita pilih sisi sini dan sisi sini untuk kita berikan face meshing. Nah, juga yang terakhir untuk meshing komponen dinding, karena tidak terlalu penting, kita akan menggunakan sizing. Di sini kita bisa sizing ke satu dinding ini, kita berikan. Lalu behaviornya kita buat hard, dan kita membuat elemen size-nya cukup besar. Jadi kita bisa gunakan di sini 0,1 meter saja, karena kita tidak akan melakukan analisis pada dinding. Oke, di sini mesh utamanya kita akan di menu utamanya mesh. Jadi kita akan pilih di sini preference-nya kita, karena sifat non-linear dari material hiperelastik, kita akan pilih non-linear mechanical. Elemen ordernya di sini kita akan pilih linear, karena
deformasi yang dihasilkan akan cukup besar, dan eh, elemen order linear akurasinya sudah cukup bisa mencukupi untuk pembebanan yang akan kita lakukan. Jika ingin hasil yang lebih akurat kita bisa menggunakan kuadratik, tapi perlu diingat bahwa kalau dengan elemen order kuadratik sangat mudah terjadi elemen-elemen ketika pembebanan dengan gaya yang cukup besar atau deformasi yang cukup besar bisa menghasilkan elemen yang rusak atau yang distorted. Jadi ya itu bisa menyebabkan analisis gagal. Jadi untuk mempermudah analisis saat ini kita akan menggunakan elemen order linear. Nah, di sini kita bisa menggunakan elemen yang cukup kecil karena elemen ordernya linear. Kita bisa di sini menggunakan elemen size ini dalam meter 0,013 meter atau 1,3 cm. Nah, di sini kita bisa langsung melihat nanti jumlah node dan jumlah elemennya. Karena yang digunakan di sini adalah ANSYS student. Di sini kita bisa mencocokkan jumlah nodal dan jumlah elemennya agar sesuai dengan batasan yang dari ada ANSYS di ANSYS student. Nah, di sini kita bisa langsung generate mesh. Nah, jadi kita bisa lihat meshing pada sisi dinding akan sangat cepat dibanding dari meshing pada bentuk fender, pada di fender. Nah, jadi nanti akan saya tunjukkan lagi ketika meshing sudah selesai. Nah, jadi ini kita sudah selesai melakukan meshing. Dapat dilihat bahwa ukuran elemen untuk sisi dinding dia cukup besar, tapi tidak apa-apa karena tidak akan kita lakukan analisis di sisi dinding. Jadi kita tidak akan memperhatikan sisi dinding, jadi dia hanya sebagai penahan untuk beban yang akan diberikan pada fender nantinya. Nah, bisa kita lihat untuk efek dari face meshing yang kita buat. Jadi di bagian sisi melengkung ini meshingnya sangat bagus, jadi dia bisa mengikuti lengkungannya, ukuran elemennya, dan juga karena elemen ordernya linear kita bisa melihat. Jadi kalau pada lengkungan-lengkungan dia bentuknya agak patah-patah. Jadi dia seperti garis lurus karena nodalnya hanya berada di ujung-ujung elemen. Jadi tidak ada nodal tengah karena dia elemen ordernya linear. Nah, jadi ini meshing yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis settings. Jadi memberikan kondisi batas dan beban pada model kita. Nah, jadi di sini di analisis di statik struktural ini kita bisa insert. Nah, yang pertama adalah kita insert adalah fixed support. Nah, karena pada keadaan aslinya fender ini dibaut ke dalam, jadi sisi lubang bagian dalam ini kita akan memberikan fixed support. Nah, untuk memudahkan kita memberikan fixed support pada sisi lubang bagian dalam, kita akan hide body untuk ini agar kita lebih mudah memilih sisi lubang bagian dalam ini. Nah, jadi kita kembali ke fixed support, geometrinya kita selectionnya yang face, kita pilih ini dan juga kita pilih yang satunya. Nah, kita pilih yang ini. Oke. Nah, fixed supportnya sudah kita pilih, kita bisa apply, ada 4 face. Dan kita bisa cek lagi bahwa fixed supportnya sudah di semua sisi lubang bagian dalam. Nah, jadi untuk lubang bagian luar pada benda aslinya gunanya untuk pemasangan baut pada lubang bagian dalam ini. Jadi bisa menggunakan alat-alat yang mempermudah pemasangan baut dengan lubang ini. Nah, kita sudah berikan fixed support. Nah, selanjutnya kita akan berikan dia gaya. Di sini pemberian gaya pada ANSYS mechanical bisa menggunakan force ataupun pressure. Nah, di sini kita akan menggunakan pressure. Kali ini kita memberikan pressure pada sisi lengkungan dari fender ini. Nah, pembebanan force dan pressure yang pada satu arah pada ANSYS mechanical akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi untuk kali ini kita akan pilih pressure.
Nah, geometrinya akan kita pilih di bagian lengkungannya ini. Nah, define by-nya kita ganti ke components. Nah, karena kita mau arahnya, kita mau tekan fender kita ini, pembebanannya kita mau tekan ke arah X negatif, berarti kita bisa masukkan di sini di tabular data. Langsung kita akan menggunakan gaya sebesar 42535,44 Pascal. 4253. Oh, maaf, 42535,475. Nah, saya agak lupa. Nah, jadi kita bisa lihat gayanya persis ke arah X negatif dari 0 sampai 1 detik. Nah, jadi ini lalu kita loaded areanya, kita akan memilih yang initial agar setelah sisi ini berdeformasi, gaya kita tetap pada arah X negatif. Jadi kita akan tekan seperti itu, lalu kita harus mengubah beberapa setting pada analisis setting. Jadi yang pertama adalah kita harus menyalakan auto time stepping karena dia analisis non-linear dan sangat memungkinkan untuk terjadi elemen terdistorsi berlebihan. Jadi kita bisa increment load-nya lebih lambat lagi, lebih pelan-pelan. Jadi kita berikan substep yang cukup banyak, yaitu 30, dan substepnya itu bisa nambah sampai 100. Jadi substep itu merupakan setiap step-step kecil di mana load-nya akan diberikan. Jadi load-nya akan diberikan secara gradual dari secara transien dari 0 sampai 1 detik. Jadi pelan-pelan gayanya akan naik sampai 1 detik nanti. Nah, nah selanjutnya kembali ke analisis setting, kita akan menyalakan dia ke large deflection karena dia material hyperelastic, jadi defleksinya akan cukup besar. Jadi kita akan menyalakan settingan large deflection di sini. Nah, selanjutnya kita sudah di sini otomatisnya step and time-nya 1 detik. Jadi kita akan melakukan pembebanan ini dari 0 sampai 1 detik secara transien. Nah, selanjutnya kita ke modul solution. Di sini ada 3 solusi yang akan kita pilih untuk agar kita bisa langsung tampilkan. Kita pilih di sini solutionnya. Yang pertama adalah total deformation, lalu ke equivalent stress, lalu ke equivalent strain, equivalent elastic strain. Jadi dari 3 solusi ini akan kita lihat hasil deformasinya. Jadi kita sudah selesai melakukan settingan analisis, pengaturan analisis yang kita perlukan dari analisis setting dan solution. Lalu sekarang kita bisa menjalankan fungsi solve. Nah, jadi solver dari analisis mekanikal akan melakukan perhitungan untuk nanti stres dan deformasi yang terjadi dan juga strain yang terjadi pada elemen yang kita miliki. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan ketika analisisnya sudah selesai. Jadi setelah kita melakukan run dari solver analisis mechanical dengan fungsi solve tadi, kita bisa melihat 3 hasil yang kita sudah pilih untuk bisa ditampilkan. Jadi yang pertama adalah total deformation atau deformasi total dari elemen-elemennya. Jadi bisa kita animasikan di sini. Jadi dari bentuk awalnya bisa kita lihat fendernya tertekan dan terdorong ke belakang. Nah, di sini kita bisa tampilkan kembali dindingnya. Kita bisa show body di sini. Lalu kita bisa animasikan ulang di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa fendernya sudah tertekan dan tentunya bagian file-filenya juga menyentuh permukaan. Pada bagian filenya juga ada yang menyentuh, jadi kontak yang kita buat tadi juga sudah benar. Nah, kita akan hide lagi dindingnya karena kita tidak akan memperhatikan dinding, jadi kita hide body lagi. Jadi kembali ke total deformation. Jadi hal ini masuk akal karena total deformation di sini merupakan pengukuran dari perpindahan elemen dari posisi awalnya. Jadi tentunya yang mengalami perpindahan terbesar adalah yang berada di lengkungan bagian depan khususnya. Jadi mereka akan terdorong mundur
paling jauh dari posisi awalnya, jadi mereka akan memiliki deformasi paling besar. Jadi hal ini hasilnya masuk akal. Yang selanjutnya ada di sini di equivalent stress. Nah, kita bisa lihat di sini tegangan terbesar atau stres terbesar itu terjadi pada lengkungan bagian dalam. Nah, lengkungan bagian dalam dari fender yang kita miliki. Nah, hal ini juga masuk akal karena dapat kita lihat melalui animasi. Mungkin bisa saya lambatkan sedikit ya, lebih lambat lagi jadi 4 detik mungkin. Nah, bisa kita lihat ketika bagian yang di dalam ini tertekuk, kita bisa lihat bahwa eh, lengkungannya tidak menjadi setengah lingkaran sempurna lagi. Nah, lengkungannya tidak menjadi lingkaran sempurna lagi, jadi ada diskontinuitas geometri ketika ada dia transisi dari lengkungan ke bagian lurus. Nah, kita bisa lihat bentuk sebelumnya. Kita bisa lihat ini transisinya di sini masih cukup mulus, masih bisa dibilang cukup kontinu dari antara sisi datar di sini ke sisi melengkung. Nah, sedangkan setelah dia berdeformasi, di sini bisa terjadi adanya tekukan di sini. Di sini bisa ada bagian yang menekuk di sini. Nah, itu menyebabkan adanya konsentrasi tegangan yang menyebabkan tegangan pada daerah lekukan bagian dalam ini yang mengalami tegangan paling besar. Nah, di mana tegangan paling besar juga akan terjadi regangan paling besar, jadi elastic strain-nya paling besar juga di daerah yang sama dengan alasan yang sama karena tegangan yang besar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini hasilnya sudah masuk akal untuk konturnya, untuk kontur yang dimiliki dari deformasi, stres, dan juga strainnya sudah cukup masuk akal di mana daerah maksimum stresnya terjadi. Nah, sekian dari demonstrasi cara melakukan simulasi material hiperelastik menggunakan software ANSYS Mechanical. Untuk permodelan material lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa tinggal mengganti material assignment-nya di sini, tapi kita harus melakukan solve ulang. Nah, semoga dari simulasi yang sudah dilakukan bisa membantu perkembangan dari industri rubber atau maupun industri fender, dan juga bisa menarik lebih banyak lagi mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi simulasi-simulasi metode elemen hingga seperti yang sudah dilakukan, dan juga bisa mempelajarinya lebih dalam lagi dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.